2, 3, 5, 6, berarti rata-ratanya itu di tengah. Nah, rata-ratanya di tengah. Mana sih letak tengahnya yang 3 ini dengan 3 kiri dengan 3 kanan? Itu adalah yang C, seperti itu. Karena kalau kita perhatikan di sini, C itu akan membuat yang kiri ini berada 3 gitu ya. 3 satuan di kirinya C, dan begitu juga dengan yang sebelah kanan, yang paling ujungnya itu si C ini adalah terletak di 3 apa ya? Yang data paling kanan ini adalah 3 satuan dari C, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata itu bisa kita representasikan sebagai letak yang di tengah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya, Bapak Ibu, mengenai ini? Rata-rata itu diwakili oleh nilai tengah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Tidak ada, oke. Ya, terima kasih. Nah, kemudian ini, jumlah N bilangan bulat positif pertama sama dengan apa? Nah, kan nggak ada ya bilangannya apa, tapi katanya ada N bilangan bulat positif pertama. Kita tahu bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1. Jadi ini bilangan bulat positif pertama itu dimulai dari angka 1. Sehingga kalau kita mau menjumlahkan N bilangan bulat positif pertama itu sama aja dengan kita tambahkan 1 dengan 2, kemudian kita tambahkan dengan 3, kita tambahkan dengan 4, sampai kapan? Sampai N. Karena ada N bilangan bulat positif katanya. Ini sama dengan apa sih dari A, B, C, D, E gitu kan ya. Nah, ini berarti materinya adalah deret. Kalau kita lihat, beda atau selisih tiap dua suku berurutan itu sama. Lihat nih, ada 1 ke 2, 2 kurang 1 itu 1. 2 ke 3, 3 kurang 2 itu 1. 3 ke 4, 4 kurang 3 itu 1. Nah, berarti ini adalah termasuk deret aritmatika, begitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Wah, ini pesertanya udah lebih dari 65 ya, banyak juga ternyata. Baik, nah jadi ini berapa sih gitu? Nah, jadi kalau untuk deret aritmatika kita harus tahu simbol-simbolnya yang ada di sini gitu ya. Ada A, ada UN gitu. Nah, di sini A itu adalah sama dengan suku pertama. Suku pertama dari sini berarti 1 gitu ya, 1. Kemudian ada istilah B. B itu adalah selisih 2 suku berurutan. Jadi boleh kita buat B itu U2 kurang U1 boleh. U3 kurang U2 juga boleh. Yang penting 2 suku itu harus berurutan. Nah, itu sama dengan berarti 2 kurang 1 adalah 1 juga. Untuk menentukan jumlah N suku pertama, pakai SN. SN itu adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Itu ya rumusnya Bapak Ibu untuk yang di deret aritmatika. Sehingga kita bisa ke langkah ini gitu. Nah, N-nya nggak usah diubah karena memang tidak ada di soal berapa N. Dia hanya mengatakan N bilangan bulat positif pertama. Berarti N kita tetap buat N, kemudian per 2 tetap per 2 dulu. Nah, 2 kali A berarti A-nya kita ganti jadi 1, tambah N minus 1 kali B, B-nya ganti jadi 1. Kita perhatikan bahwa 2 kali 1 adalah 2, kemudian N min 1 kali 1 adalah N min 1. Sehingga yang ini 2 tambah N min 1. 2 minus 1 adalah 1. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi N plus 1. Makanya jadi seperti ini. Sn itu adalah N kali N plus 1 dibagi 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Baik.
Kemudian ini, kira-kira ini materinya apa ya? Pas nggak ya saya jelaskan gitu. Takutnya kalau misalnya di skip, bilang aja ya Bapak Ibu ya, diomongin aja, Bu skip aja deh, bilang gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya. Ada bilangan X, sebuah pecahan. Jika pembilang X ditambah 3, bentar, ada yang masuk lagi. 68 orang. Oke. Nih. Jadi pertama itu ada bilangan X gitu ya. X itu berupa pecahan. Berarti kita bisa nanti misalkan si X itu adalah upper B begitu. Nah, jika pembilang X ditambah 3, maka diperoleh pecahan baru 2/3. Artinya apa? Kalau yang lama adalah upper B, sedangkan bilangan baru adalah si pembilangnya ditambah 3, berarti waktu tempuh kapal agar sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan. Jadi dari kapal yang di sini tadinya mulanya adalah 60 km dari pelabuhan gitu ya. Nah, sampai ke pelabuhannya gitu ya. Nah, itu adalah T waktunya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada S. S jarak kapal dan pelabuhan. Nah, ini udah diketahui di soal. Ini belum diketahui ya. Ini belum diketahui. Nanti kita cari ya. Nah, yang ini diketahui di soal. Berapa tadi Bapak Ibu? Jarak kapal dan pelabuhan diketahui? 60 kilometer. Hanya di sini S-nya sama dengan 60 km. Kemudian apalagi? Kita butuh misalkan volume air masuk sehingga kapal tenggelam. Nah, kita misalkanlah V besar adalah volume air masuk sehingga kapal tenggelam. Berapa tadi Bapak Ibu? Diketahui? 72 ton. Sudah diketahui ya Bapak Ibu ya. Ini juga diketahui. Oke. Nah, Q1 itu adalah debit air yang masuk ke kapal. Oke. Tadi berapa ya Bapak Ibu? Diketahui nggak ini? Q1. Debit air. Berapa? 2 ton per 5. Betul. Ya. 2 ton setiap 5 menit. 72 ton. Maaf, kok 72 ton. 2 ton setiap 5 menit. 2 ton per 5. Ya, nah tadi kan saya bilang tuh, debitnya kita harapkan sama satuannya. Karena kita tidak bisa membandingkan dua bilangan yang beda satuan itu nggak bisa Bapak Ibu. Harus sama. Nah, saya baru ikut ikut apa namanya, ada profesor di Jepang. Ternyata itu jadi masalah. Apa itu pecahan? Gini, misalkan ada apa namanya, ada pita, katanya ada pita meter. Di mana letak 2/3 meter? Nah, ada yang jawab di kanan 1 meter, ada yang jawab di kiri 1 meter. Nah, itu tuh jadi masalah ternyata. Nah, itu Bapak Ibu itu juga nanti di kelas Bapak Ibu, apalagi ngajarin anak SD gitu ya, itu pasti akan jadi susah gitu ya, kita mengajarkan pecahan itu apa gitu ya. Nah, jadi intinya dari soal yang diberikan profesor itu mau menjelaskan kita itu nggak bisa membandingkan dua bilangan yang satuannya berbeda, nggak bisa. Maka kalau yang ini tadi Q2-nya adalah 12 ton per jam, maka yang Q1 kita ubah juga ton per jam begitu. Makanya ini Q1 saya buat 2 ton per 5 menit, itu kan sama aja dengan 5/60 jam ya Bapak Ibu ya. Menit ke jam itu dibagi. Nah,
1 jam 60 menit. Berarti 5 menit adalah 5 per 60 jam. Maka untuk menentukan Q1 itu berapa ton per jam, itu sama aja dengan 2 ton dibagi dengan 5 per 60 jam. Nah, ini kita udah tahu ya Bapak Ibu ya. Biasanya 60 jadi ke atas gitu ya, 2 kali 60 dibagi 5, jadi 24 ton per jam Q1-nya. Itu adalah debit air yang masuk ke kapal. Nah, kemudian Q2 adalah debit air yang keluar kapal. Diketahui nggak Bapak Ibu, debit air yang keluar dari kapal? Ya Bu, 12 Ketahui. ton. Ketahui Bu, 12 ton. 12 ton per jam. Iya, yang tadi. Yang 12 ton setiap jamnya gitu ya. Nah, setiap jam. Setiap itu kan berarti setiap 1 jam gitu ya. Jadi, yang Q2 itu sama dengan 20 ton per jam. Yang ini nggak perlu kita ubah karena satuannya sudah ton per jam. Oke, sekarang kita mau menentukan nih. Tiap jamnya, tiap jam kapal kemasukan air itu berapa gitu. Jadi, tiap jamnya ya ke kapal itu kemasukan air berapa banyak gitu, atau volume air tiap jam yang masuk ke kapal gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah Q1 dikurang Q2 gitu ya, atau selisih dari debit yang masuk dengan keluar, kan logikanya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada debit air Q1 sama dengan 24 ton per jam, artinya ada sebanyak 24 ton tiap jam yang masuk ke kapal gitu ya. Kalau Q1 kan masuk ya. Nah, kemudian Q2 sama dengan 12 ton per jam. Itu artinya apa? Ada 12 ton air yang keluar dari kapal tiap jamnya. Berarti setiap jam itu bersisa nggak airnya? Atau semuanya berhasil dikeluarkan? Logikanya Bu, Bapak Ibu. Ada yang Ngerti sisa nggak Bu. kata-kata saya tadi? Ada yang sisa. Bersih Bu. Bersisa. Ada yang sisa. Nah, iya, caranya adalah ini. Selisih debit dikali dengan, karena di sini tiap jam berarti T-nya adalah 1 jam gitu ya. Nah, jadi 24 dikurang 12 adalah 12. 12 ton per jam dikali 1 jam itu adalah 12 ton. Berarti di sini kita dapatkanlah volume air gitu ya, yang tersisa tiap jam. Yang tersisa di dalam kapal tiap jam gitu ya. Nah, tiap jam. Itu adalah 12 ton. Nah, berarti berapa kali sih air itu keluar masuk sehingga dia itu, kapal itu tenggelam tepat di pelabuhan. Itu kan sama aja dengan volume yang tadi, yang volume air masuk sehingga kapal tenggelam, yaitu 72 ton, dibagi dengan 12 ton gitu ya. Berarti 6 kali lah keluar masuk air itu sampai dia di pelabuhan, dia tenggelam. Nah, 6 kali ini menandakan 6 jam. 6 jam dari kapal itu jaraknya 60 km sampai ke pelabuhan gitu ya, kapal itu akan tenggelam. Sehingga untuk menentukan, kita misalkanlah tibar nih ya, tibar adalah kecepatan kapal agar sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan. Nah, itu rumusnya adalah S per T, jarak dibagi waktu ya. Jaraknya adalah 60 km, jarak antara kapal semula dengan pelabuhan dibagi dengan 6 jam yang tadi. Nah, jadi 60 bagi 6 itu adalah 10. Satuannya menjadi kilometer per jam. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini sebenarnya singkat ya. Cuma menentukan Q1, ubah, kemudian cari berapa jam gitu ya. Kapal itu berjalan sehingga dia itu tepat di pelabuhan dan tenggelam gitu ya. Baru kita tentukan kecepatannya. Nah, tapi pola pikirnya harus dipahami gitu Bapak Ibu dalam menjawab soal. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, punten Ibu, berarti yang berpenumpang 50 orang itu sebagai pengecer soalnya Bu, karena kan ini yang ternyata soalnya itu tentang debit ya Ibu. Terima kasih Bu Daisen.
Betul. Iya, sama-sama. Jadi memang apa ya, soal itu begitu. Ada terkadang mengandung ini nggak ada orang lagi ya yang masuk ya. Dia mencantumkan sesuatu yang tidak perlu gitu loh di perhitungan. Dan itu sering terjadi di anak-anak. Dulu saya juga pernah ya. Dulu pernah SD dan saya juga pernah tuh karena saya itu taunya cuma ngitung gitu ya. Dan saya taunya kalau ngerjain soal, apalagi soal cerita, udah dikali bagi aja semua yang ada angka di situ gitu kan ya. Jadi kalau nebak-nebak saya gitu caranya, saya kalikan, saya bagikan, ternyata salah. Untuk mengerjakan soal cerita itu kita pahami dulu kasusnya apa sih yang cari gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang dicari. Oh ini kita mau menentukan kecepatan loh. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jaraknya yang mana? Waktunya yang mana gitu. Jadi harus ada stimulus-stimulus itu. Dan waktu mengajar anak-anak juga saya harap Bapak Ibu mengajarnya seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya melulu menghafal rumus gitu ya, tapi tidak tahu maknanya seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kita akan ke soal berikutnya. Oke, ini ditanyakan adalah suku KM dari barisan berikut. Jadi gini ya Bapak Ibu, ada barisan, ada deret. Kedua hal itu apa ya? Tidak sama. Barisan itu adalah kita sebutkan aja angka-angkanya. Jadi seperti ini, dipisahkan tanda koma, itu adalah barisan. Deret itu adalah kita jumlahkan semua barisan itu, gitu. Semua suku pada barisan itu, gitu tepatnya. Jumlahkan semua suku pada barisan itu. Jadi kalau deret itu 9 tambah 13 tambah 17 tambah 21 dan seterusnya. Kalau dia barisan 9, 13, 17, 21 seperti itu. Nah, kita mau menentukan suku KN dari sini. Kita lihat dulu polanya bagaimana sih begitu. Nah, di sini 9 ke 13 kita lihat itu ditambahkan 4 ya. 9 ditambahkan 4 menjadi 13. 13 ditambahkan 4 menjadi 17. 17 ditambahkan 4 menjadi 21. Nah, artinya apa? Di barisan ini polanya memiliki selisih dua suku berurutan yang sama gitu. Nah, karena selisih dua suku berurutan sama, masih ingat nggak Bapak Ibu? Saya bilang tadi nama barisannya apa? Barisannya apa kalau selisih dua suku berurutan? Betul, aritmatika. Katakan barisan aritmatika. Kalau tadi deret aritmatika ya Bapak Ibu, karena kita menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N. Kalau ini kan cuma 9, 3, 17 gitu ya. Nah ini namanya barisan aritmatika. Nah oke. Kemudian untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika itu rumusnya adalah A plus N-1 dikali dengan B. Seperti itu. Ini rumusnya. Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu A dan B. Karena di sini kan yang ditanya suku ke N ya, artinya N-nya nggak diubah. Oke, A-nya berapa Bapak Ibu? 9. Kalau berapa? 4. Nah, jadi kita substitusi adalah A dan B-nya. A-nya ganti jadi 9, B ganti jadi 4. Nah, berarti di sini kita peroleh 9 tambah N-1 kali 4. Ini ada tambah ya. Nah, berarti ada dua suku di sini. Pertama, kita kalikanlah 4 dengan N. 4 kali N adalah 4N. Kemudian 4 kali minus 1 adalah minus 4. Jadinya 9 tambah 4N minus 4. 9 kurang 4 adalah 5. Jadinya UN-nya adalah 4N plus 5. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini jawabannya langsung. Ada yang mau ditanyakan? Punten Bu, izin bertanya. Itu jika bedanya selisih atau bedanya itu kan sama ya? Jika selisih beda, misalkan beda atau selisihnya itu berbeda, misalkan dari suku pertama misalkan ke suku kedua misalkan bedanya 3, sedangkan beda antara suku ketiga dengan suku keempat misalkan 5. Itu cara menentukan bedanya bagaimana?
yang ketiga, keempat mungkin 7 ya, Bu? Ya, Perbedaannya. enggak maksudnya gini, iya, misalkan kalau misalkan dari misalkan baris suku pertama ke kedua itu misalkan 3, suku ketiga ke keempat kan 7 misalkan, berarti kan untuk beda yang berikutnya berarti bedanya 2 ya, Bu? Seandainya. Belum tentu, Ibu. Makanya kita harus memantau, melihat ke semuanya gitu. Harus jangan karena selisih pertama dengan kedua itu 3, ini udah pasti kita samakan, yang ini 5 gitu ya, 4 berarti 9 ya. Ini 5, ini berarti berapa, Bu? Tadi Ibu bilang 2. Enggak, misal nih, suku pertama dengan ya, 11 kali ya. Misalkan suku pertama misalkan 3 bedanya. Suku kedua misal, hanya misal ya, permisalan ya, Bu ya. Suku kedua misalkan bedanya 5 atau 7 misalkan. Mungkin suku pertama dengan suku kedua bedanya 3 gitu kan? Iya, betul. Suku kedua dengan suku ketiga bedanya 5, begitu mungkin ya? Ya, misal. Ya. Apakah suku ketiga dengan suku keempat bedanya 7? Misalkan, ya kalau misalkan 7 kan berarti tingkatan yang keduanya iya betul, 2 gitu ya? Betul, iya. Betul. Ada lagi rumus yang lain, namanya bukan aritmatika gitu ya. Tunggu ya Bapak Ibu, ada yang masuk. Baik. Kalau sekarang mereka harus tes COVID nggak, Pak? Nah, kita ke sini aja ya. Udah saya sediain sih. Contohnya ini aja ya Bu, Ibu. Siapa tadi yang nanya? Ibu Anissa, Bu. Ya, Bu Anissa, terima kasih atas pertanyaannya, dan ini tiap saya mengajar pasti ditanyakan begitu. Iya, nah, ini aja contoh. Jadi 1 ke 3 ini kan bedanya 2 ya, selisihnya 2, 3 dan 6 selisihnya itu 3. 6 dan 10 itu selisihnya 4. Nah, begini ya, Ibu, boleh ya saya buat contoh seperti ini ya? Ya boleh, Bu. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, sehingga selisih yang tetap itu adalah di tingkatan keduanya, begitu. 2 dengan 3 selisihnya 1, 3 dengan 4 selisihnya 1. Nah, ini untuk menentukannya kita pakai rumus UN, mirip dengan yang aritmatika, ada A plus N min 1 kali B-nya, tapi ada penambahan lagi, yaitu N min 1 kali N min 2 kali C per 2, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi mudah ini sebenarnya. Jadi N min 1 kali B, yang ini bukan N min 2 kali C, tapi N min 1 kali N min 2 kali C dibagi dengan 2. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan suku ke ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, suku ke-5, itu menjadi A plus 5 min 1 kali B, atau langsung aja kita ubah ya. A-nya kita ubah. Nah, A-nya kita langsung ubah. Oke, A-nya yang mana gitu ya? A-nya itu gini. 1 ini adalah A-nya. Jadi suku pertama pada barisan awal banget itu adalah A. Suku pertama pada barisan yang di tingkat ke bawahnya itu adalah B. Dan suku pertama pada tingkat yang paling bawah itu adalah C. Jadi kita hanya mendefinisikan ABC-nya dari sini, dari suku pertama yang ada pada tiap tingkatan. Gitu ya. Jadi A-nya kita ganti berapa? A-nya adalah 1. Kemudian tambah 1 kali B-nya adalah 2. Nah, ditambah dengan N-1 berarti 5 min 1 kali 5 min 2 kali C-nya adalah 1. Dibagi dengan 2, seperti itu. Nah, jadi kita peroleh 1 tambah 3 kali 2 adalah 6. Ditambah dengan, 5 min 1, 4 ya, kali 2 adalah 8. Kemudian 5 min 1 adalah 4, 4 bagi 2 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. Jadi berapa nih? Jadinya 15, begitu. Nah, kita coba deh. Ini kan seharusnya ditambah 5 ya. Kalau kita lihat polanya 2, 3, 4, 5. 10 tambah 5 berapa? 15. Jadi sama. Gitu. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk
NN yang lain, misalnya suku ke-100, kan biasa gitu ya, nggak mungkin ditanyakan yang lebih mudah dari, yang dekat banget dengan ini gitu ya. Biasa itu angka besar, suku ke yang besar seperti itu. Jadi ini aja Ibu ingat. Jadi kalau misalnya aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B, maka UN untuk yang barisan bertingkat ini, pahami A-nya adalah suku pertama pada tingkat pertama, B adalah suku pertama pada tingkat kedua, C adalah suku pertama pada tingkat ketiga. Nah, rumusnya adalah A plus N min 1B tambah lagi dengan N min 1 kali N min 2 kali C bagi 2. Seperti itu. Sampai sini bisa Bu Anissa? Bisa. Iya, sama-sama. Nanti ini materinya akan saya bagi ya Bapak Ibu ya, jadi jangan khawatir. Nanti saya titip ke adminnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sudah saya WhatsApp beliau ya Pak ya. Nah ini juga soal cerita. Katanya ada Falah ya bersepeda dari kota A ke arah utara. Nih saya misalkan A-nya di sini nih. Dia berjalan ke arah utara berarti kalau berdasarkan arah mata angin pada gambar, utara itu yang di atas ya Bapak Ibu ya. Nah itu katanya 30 dengan kecepatan 30 km per jam. Berarti saya misalkan kecepatan si Falah dari kota A ke utara itu adalah V1. Nah, jadi V1-nya adalah 30 km per jam. Kemudian katanya selama 2 jam. Nah, berarti itu waktu T1 saya misalkan 2 jam. Kemudian dia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam gitu ya. Nah, berarti dia ke kanan, V2 adalah 20 km per jam, kemudian T2-nya adalah 1,5 jam. Oke, kemudian setelah beristirahat selama setengah jam, di sini dia istirahat katanya. Ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan, ke selatan berarti ke bawah, selama 2 jam, berarti T3-nya 2 jam, dengan kecepatan 10 km per jam, berarti itu V3, 10 km per jam. Yang ditanyakan adalah jarak dari kota ke A ke B. Ingat Bapak Ibu, jarak itu selalu yang terdekat. Kalau kita hitung perjalanan dia gitu ya, kalau kita mengatakan jarak itu adalah berapa kilometer dia sudah berjalan dari A ke B, itu salah. Karena itu akan jauh banget nih. Nah, jadi kita hitung dulu deh jaraknya gitu ya. Misalkan S1 adalah jarak yang ditempuh si Falah dari kota A ke utara. Nah, rumus jarak itu kan kecepatan kali waktu ya Bapak Ibu. Berarti S1 ini adalah V1 kali T1. Jadi V1-nya adalah 30 km per jam, dikali waktunya 2 jam. Nah, jadi 30 kali 2 adalah 60 km. Di sini nggak ada yang kita ubah. Kenapa? Karena di satuan kecepatannya sudah per jam. Jadi T1 nggak masalah jam. Tapi hati-hati Bu, Bapak Ibu, kalau misalnya si kecepatannya kilometer per jam, tapi waktunya itu menit gitu ya, menit. Berarti kan nggak sama ya. Yang satu satuannya jam, satu lagi menit. Nah, kita perlu mengubah satuan waktu dari menit ke jam begitu. Jadi hati-hati. Yang ini nggak perlu ditambah lagi karena udah sama-sama jam. Oke, kemudian kita hitung juga jarak dari yang tadi dia berhenti di utara ke timur, gitu. Berarti S2 itu adalah V2 kali T2, itu jadinya 20 kali 1,5, hasilnya adalah 30 km. Nah, kemudian kita hitung juga jarak yang dari timur terakhir banget, itu adalah 10 kali 2, berarti 20 km. Nah, jaraknya kan dari 60, kemudian kita tambahkan dengan 30, kemudian kita tambahkan salah ya Bapak Ibu. Kita cari jarak yang warna merah ini nih. Ini kan paling dekat ya dibandingkan yang yang si Falah berjalan-jalan tadi, yang bersepeda tadi, itu akan lebih panjang gitu. Nah, ini gimana caranya? Kita pakai Pitagoras. Jadi segitiganya itu ada di sini Bapak Ibu. Segitiga siku-sikunya itu ada di sini nih. Ini.
ini segitiga siku-siku kan. Nah, yang kita butuhkan adalah penyikunya yang ini dengan ini. Oke, berarti kan kalau yang dari sini ke sini gitu ya, misalkan ini A, B, O, dan misalkanlah ini O ya, B ke O itu adalah kita ngikutin jarak dari utara ke timur tadi, berarti 30 km. Nah, dari A ke O berapa? Itu adalah selisih dari S1 dengan S2 ya kan Bapak Ibu ya. Karena kalau ini adalah 20 km, sedangkan dari A ke sini adalah 60 km, berarti ini selisihnya. 60 dikurang 20 adalah 40 km. Nah, berarti A ke B, pakai Pitagoras, ingat triple Pitagoras 3, 4, 5, berarti ini adalah 50 km. Sampai jawabannya adalah 50 km. Sampai sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya? Insya Allah cukup, Bu. Alhamdulillah Pitagoras. Oke, baik. Ini sekarang ada soal, katanya modalnya adalah 80.000. Nah, kemudian dia pengen diskon, pengen ngasih diskon 20%. Tapi walaupun dia memberikan diskon, dia pengen dapat untung juga gitu loh. Nah, ini yang sering kita kita temui ya Bapak Ibu ya di toko-toko belanja. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga jualnya gitu. Harga yang diberikan berarti harga jualnya berapa supaya dia bisa memberikan diskon ke pelanggan, tapi dia dapat untung gitu. Nah, konsepnya berarti modal dia ditambah dengan untung yang dia dapatkan itu sama aja dengan harga jual yang dia tawarkan dikurangi dengan diskon yang dia berikan. Itu dia konsepnya Bapak Ibu. Ya. Berarti dari sini modal itu 80.000 gitu ya. Nah, untung itu adalah persen untung dikali dengan modal, berarti 25% dikali dengan 80.000. Harga jual kita buat aja HJ, karena memang itu yang ditanyakan di soal. Dikurangi dengan diskon. Diskon itu kan selalu persentase diskon dikalikan dengan harga jualnya, begitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti jadi seperti ini. Nah, sekarang yang kiri sama dengan kita distributifkan agar lebih sederhana. Berarti kita keluarkan 80.000, sehingga 80.000 yang ini itu di dalam menjadi 100%. Kenapa 100%? Karena kan 100% itu 1, gitu ya. 1 dikali 80.000 itu tidak mengubah 80.000 yang ini, yang modalnya. Nah, ditambah dengan 25%. Seperti itu ya. Yang ini juga harga jual dikurang 20% dikali harga jual. Nah, itu menjadi 100 harga jual ini kita keluarkan di sini, itu menjadi 100% dikurangi dengan 20%, gitu ya. Nah, jadi harga jualnya berapa gitu ya. Nah, itu sama aja dengan 80.000 dikali 125% dibagi dengan 80%. Hasilnya adalah 125.000. Nah, kemarin itu ada yang nanya, Bu, jadi kalau ada soal kayak gini gimana cara cepatnya gitu ya. Nah, gini aja, konsep di sini, diskonnya hanya sekali ya. Kan terkadang di mall-mall itu ada ditambah-tambah ya, Bapak Ibu ya. Misalnya diskonnya 50% plus 20%. Nah, itu nggak berlaku ya di sini ya Bapak Ibu. Ini hanya berlaku untuk diskon yang cuma satu aja. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa harga jual berarti kita ambil orang yang sudah TOC Bu ya. Harga jual itu sama dengan 80.000 berarti modal gitu ya. Maaf. Modal dikali dengan 100% ditambah untung dibagi dengan 100% dikurangi diskon. Itu ya Bapak Ibu ya, cara cepatnya ya. Permesinan kapal ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, insya Allah cukup, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita ke soal ini. Nah, ini soalnya juga merupakan masalah aritmatika juga gitu loh. Nih, udah diketahui di soal kalau yang ini mah. Jadi di sini dikatakan aritmatika gitu ya. Tapi di sini enggak ada
diketahui suku pertama dan selisihnya gitu loh. Selisih dua suku berurutan nggak diketahui, suku pertama juga nggak diketahui. Yang diketahui apa? Suku keempatnya adalah 24. Kemudian suku ke-9-nya adalah 44. Yang ditanyakan adalah suku ke-21-nya, seperti itu. Nah, kalau ada soal begini, Bapak Ibu, dan udah dipastikan dia adalah aritmatika, maka cara menentukan bedanya itu adalah pakai rumus ini, UX min UY, gitu ya, dibagi dengan X min Y. X itu adalah indeks dari UX-nya, berarti kalau suku kelima, X-nya adalah 5, gitu. Nah, Y-nya adalah indeks dari suku ke Y-nya, berarti kalau UY-nya adalah U2, berarti Y-nya adalah 2, gitu ya. Nah, di sini diketahui U4 dan U9, berarti akan lebih mudah kalau kita buat si suku paling besar lah yang menjadi UX-nya. Berarti UX-nya adalah U9, kemudian UY-nya adalah suku keempat. Nah, berarti rumus bedanya adalah U9 dikurangi U4 dibagi dengan 9 kurang 4. Sehingga U9-nya adalah 44 dikurangi 24 dibagi 5, itu adalah 4. Nah, rumus UN-nya kita nggak pakai yang UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kenapa? Karena di sini nggak ada A, nggak ada suku pertama. Nah, kita pakai rumus apa? Ini dia. Jadi kalau diketahui suku tertentu dan dia bukan suku pertama, kita pakai UN sama dengan UX ditambah N min X kali B. Jadi mirip banget ya rumusnya sebenarnya. A tambah N min 1 kali B. Kalau yang ini UX tambah N min X kali B gitu ya. Jadi mudah sebenarnya menghafal rumusnya gitu. Nah, jadi karena yang ditanyakan adalah U21, yang paling dekat kan U9 ya dibandingkan U4, maka saya pakai U9. Nah, kalau kita pakai U9 berarti X-nya ganti jadi 9. Sehingga U21 sama dengan U9 ditambah 21 min 9 kali 4. Itu sama dengan 44 ditambah 48 adalah 92. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi tambah rumus baru nih untuk yang barisan aritmatika. Tadi ada SN. Masih ingat SN apa rumusnya Bapak Ibu? Ayo sambil ngapal nih kita. N per 2 suku awal tambah suku akhir. Hah? N per 2 dikali suku awal tambah suku akhir ya. Boleh. A tambah UN, boleh. Yang satu lagi rumusnya apa, Pak? N per UN, 2. SN. N per 2 N per 2. kali 2A ditambah N min 1 kali B ya. Ya, Oh, yang spesial itu ya, Bu. 2A tambah N min 1 kali B ya, Bapak. Ya, betul. Nah, UN-nya kalau diketahui A dan B apa rumusnya? A ditambah N min 1 kali B. Yang ini yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghafalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, jadi rumus dasarnya itu tadi ya Bu ya, mencari B itu adalah kan biasanya U1 kurangi U2 kurangi U1. Ternyata rumus aslinya itu adalah UX min UY per X min Y gitu ya. Kan sama aja ya Bu. Ya sama aja sih Pak sebenarnya. Ya. Mau ini kan konsep perbandingan Pak sebenarnya. Jadi kan karena konsep perbandingan itu kita bisa merumuskan ini. Jadi sebenarnya yang benar Pak, rumus dasarnya adalah yang U2 min U1, itu rumus dasarnya. Prinsip dari selisih itu adalah selisih dua suku berurutan. Nah, karena kita menggunakan prinsip pecahan, maka ditemukanlah rumus ini, Pak. Jadi ini sebenarnya rumus turunannya, menggunakan konsep pecahan. Begitu, Bapak, yang benarnya. Bisa, Bapak? Bismillah. Oke, ya. Baik, kita lanjut ya. Ini adalah perbandingan senilai. Jadi katanya ada sebuah mobil membutuhkan bensin 15 liter gitu ya untuk menempuh jarak 225 km. Nah, kalau logikanya semakin jauh jaraknya maka bensin yang dibutuhkan akan semakin banyak begitu ya kan Bapak Ibu ya. Nah, jauh itu kan berarti besar, ada perbesaran jarak di situ. Nah, kemudian banyak itu juga perbesaran volume. Berarti yang satu diperbesar, yang lain juga mengakibatkan yang lain juga diperbesar. Itu berarti kasus perbandingan senilai. Nah, kalau ada perbandingan senilai, berarti ada perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, kasusnya adalah kalau yang satu
kondisi kita perbesar mengakibatkan kondisi lain harus diperkecil gitu. Contohnya adalah kecepatan dengan waktu. Jadi kalau semakin kita perbesar kecepatan kendaraan kita, maka kita akan semakin cepat nyampe ke tujuan kita. Benar gak? Nah, cepat itu berarti berkurang waktunya. Nah, artinya di situ dengan kita perbesar kecepatan kita menyebabkan waktu kita itu halo? Ya, Bu. Lanjut. Lanjut. Iya. Saya ngajar dulu, Bu. Nanti aja, Bu ya. Tar. Ya. Nah, jadi kalau yang kayak gitu, kecepatan dan waktu itu berbalik nilai. Perbedaannya gimana sih cara ngitungnya? Gampang banget, Bapak Ibu. Jadi gini ya, kita buat dulu deh kayak tabel gitu ya. Ada volume bensin dengan jarak. Jadi volume bensinnya 15 liter diketahui itu akan habis ketika jaraknya adalah 225 km, begitu ya. Nah, kalau jaraknya 140 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau dia senilai, ini saya buat ya, ini berarti kasus perbandingan senilai. Kalau senilai, kita kali silang Bapak Ibu. Jadi 15 kalikan dengan 180 itu sama dengan X dikali dengan 225. Jadi seperti ini. 15 kali 180 sama dengan 225X. Jadi X-nya berapa? 15 kali 180 dibagi dengan 225 atau sama dengan 12 liter. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang berbalik nilai bagaimana? Ini contoh lain. Misalkan dia adalah Kenapa ini? Bapak Ibu masih ada kan ya? Oke. Masih, Bu. Masih, Bu. Berarti Masih, Bu. Masih, Bu. Lanjut. Masih, Bu, masih. Ada satu lagi nih dari ya. Boleh. Oke, itu dia Bapak Ibu. Tadi Pak Hina. Pak Himawan ya. Sudah. Ya, background-nya apa? Magister. Oke, ini tadi saya buat catatannya. Ini adalah kasus perbandingan senilai. Satu ya, satu tempat ya. Baik. Nah, kalau misalkan ada contoh lain nih, perbandingan berbalik nilai gitu ya. Contoh lain. Berbalik nilai. Tadi saya contohkan hubungan antara kecepatan Di sini juga aku lagi capek banget nih. waktu. Misalnya 60 km per jam, dia nyampe 2 jam gitu ya misalkan. Nah, kemudian 30 km per jam, dia bisa nyampe berapa jam gitu ya. Oke. Nah, ini caranya adalah kalikannya ke samping. Kalau tadi perbandingan perbandingan senilai, dia kalikannya silang. Kalau dia berbalik nilai, kalikannya ke samping. Jadi T-nya, T dikali dengan 30 gitu ya, itu sama dengan 60 dikali 2. Sehingga cara menentukan T-nya adalah 60 kali 2 dibagi 30. Bisa Bapak Ibu cara cepat menghitung perbandingan senilai dengan berbalik nilai? Bisa ya. Baik, kita lanjut. Ini. Jadi katanya ada siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal ini. 2 buah setengah lingkaran. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Berarti setengah lingkarannya adalah yang di dalam ini.
sama yang di luar ini. Itu ada 2. Konsentris itu artinya sepusat, Bapak Ibu. Sepusat. Pusatnya di mana? Pusatnya di P. Nih. Jadi sama-sama pusatnya di P. Nah, garis AC menyinggung setengah lingkaran kecil di titik B. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu, ini ada garis AC gitu ya, menyinggung setengah lingkaran kecil yang di dalam. Nah, jika panjang garis AC adalah 70 cm, nah jadi panjang garis AC ini adalah 70 cm, pi-nya adalah 22/7, hitunglah luas yang diarsir. Nah, menurut Anda, bagaimanakah siswa itu seharusnya memulai menyelesaikannya? Nah, jadi kalau A mengukur panjang jari-jari lingkaran besar, karena yang diketahui hanya AC dengan P itu kayaknya nggak akan ketemu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih cocok adalah ini, menyadari dulu gitu ya. Jadi yang pertama, sama seperti kayak tadi yang saya bilang, yang ditanya apa sih kecepatannya. Nah, kecepatan itu gimana cara menentukannya? Caranya adalah kita harus tahu dulu jarak dengan waktunya gitu kan. Jadi kita harus tahu jarak dan waktunya dulu. Nah, sama, ini kita mau menentukan luas yang diarsir. Dari gambar udah kelihatan dong bahwa luas yang diarsir itu bisa kita tentukan dengan mengurangi gitu ya. Mengurangi luas setengah lingkaran yang besar dengan yang kecil. Berarti jawabannya adalah C. Menyadari bahwa daerah yang diarsir adalah selisih dari luas daerah lingkaran yang besar dan yang kecil. Itu dulu yang harus dipahami oleh siswanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah ada ya? Oke. Terus ini soal berikutnya. Ada kotretan nih dari siswanya. 24 dengan faktor itu dibagi 2, 12. 12 dibagi 2 jadi 6. Dan seterusnya. Kemudian dia hitung ini berarti faktorisasi ya Bu ya. Faktorisasi per 5 yaitu 2 pangkat 3 kali 3, 24. 48, 2 pangkat 4 kali 3. Dan dia hitung FBB dan KPK-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, berdasarkan catatan yang ditemukan guru tersebut, masalah yang relevan dan berorientasi hot adalah yang mana gitu ya. Nah, yang D sama E tidak ada di sini. Jadi mungkin missing ya. Mungkin ini soal yang diingat sama peserta PPG yang sebelumnya gitu ya, di tahun 2020, dan dia hanya ingat A sampai C. Nah, kalau kita lihat ya, A dengan B itu udah biasa ya Bapak Ibu ya, kita menghitung KPK dan FPB, kemudian faktor prima dari 105 itu udah biasa. Tapi kalau misalnya kita suruh nih siswanya kelompokkan bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima yang menyusunnya. 6, 24, 30. Nah, siswa itu akan berpikir, apa sih faktor prima yang menyusunnya? Dia mikir lagi gitu ya. Gimana sih cara mengelompokkannya? Apa sih yang kan gitu ya. Jadi banyak pertanyaan dari mereka pastinya. Nah, itulah dia soal-soal hot sheet itu seperti itu. Butuh analisa gitu ya. Mereka harus mengevaluasi atau meng-create sesuatu model gitu. Jadi Ibu ingat aja yang konsep C4, C5, C6 dari taksonomi Bloom. Nah, itulah yang kita pilih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Cukup. Oke, lanjut. Nah, ini sama ya, Ibu, yang tadi juga. Jawabannya C ya, maaf, C. Nah ini, dalam bulan Juni dan Juli, rata-rata 94% kamar mandi hotel di ASRI terpakai, sedangkan sepanjang 10 bulan lainnya, rata-rata hanya 46% kamar yang terpakai gitu ya. Grafik mana sih yang dipakai gitu ya, yang paling tepat dipakai untuk mendeskripsikan kondisi tersebut? Ada A, grafik batang, ada B, grafik lingkaran, ada diagram pencar, ada diagram fan ya, ada grafik garis. Nah, jawabannya adalah grafik batang. Kenapa? Di sini datanya adalah data jumlah pengunjung di Hotel ASRI yang masuk ke kamar mandi, gitu ya. Nah, dengan bulan Januari sampai Desember. Nah, berarti untuk menggambarkan hal itu, kita hanya perlu grafik batang aja, seperti itu. Kalau lingkaran, dia ada beberapa kategori gitu ya, beberapa hal yang kita bandingkan. Misalnya,
profesi yang peserta webinar. Itu kan bisa dari mana-mana aja. Bisa profesinya adalah pengajar, bisa dia adalah praktisi, ada mahasiswa, dan dia itu lebih dari 2 begitu. Nah, kalau yang seperti itu baiknya adalah grafik lingkaran. Kalau pencar itu data yang banyak banget gitu loh, yang perlu kita klasterisasi. Nah, itu pakai diagram pencar. Kalau diagram Venn itu hubungannya ke himpunan ya Bapak Ibu ya, himpunan. Kalau grafik garis itu lebih ke data kontinu yang berupa interval gitu ya. Misalkan kita itu pengen tahu curah hujan gitu ya, curah hujan bagaimana. Nah, itu kan bisa kita tentukan dari tiap detiknya, tiap menit, tiap detiknya gitu ya. Jadi sehingga bisa kita buat grafik garisnya. Jadi seperti itu perbedaannya, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai cara menentukan grafik visual yang akan kita pakai dalam jika diketahui data, Bapak Ibu? Tidak ada, baik kita lanjut. Nah, ini ada tenda berbentuk limas persegi dan prisma segitiga yang dijual oleh toko makmur. Jadi udah kelihatan ya Bapak Ibu, yang ini adalah limas pastinya gitu ya. Yang ini adalah prisma. Apa sih perbedaan antara prisma dengan limas? Prisma itu memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama. Sedangkan limas tidak, dia memiliki puncak. Nah, di sini dari kedua tenda ini, mana sih yang prisma? Pastinya yang sebelah kanan. Kenapa? Karena alas dan tutupnya adalah yang depan sama belakang, gitu ya. Sama-sama berbentuk segitiga, gitu. Nah, kalau ini kan puncaknya yang ada. Nggak ada alas dan tutup yang sama, gitu. Begitu ya. Nah, dari sini mau ditanyakan, mana sih yang benar? Katanya ternyata kedua tenda memerlukan apa? Nah, ini nggak jelas gitu ya. Nah, ini nggak jelas, mungkin kepotong gitu ya. 3 tenda limas memerlukan ruang lebih banyak dari 2 tenda prisma. Artinya, kita di sini menentukan volume. Volume limasnya berapa, kemudian kita kali 3, apakah dia benar lebih besar dari 2 kali tenda prisma, seperti itu, 2 kali volume prisma. Nah, itu mau kita tentukan. Kalau benar, berarti jawaban B adalah benar. Yang C juga volume. Yang D, tenda limas walau tampak kecil memerlukan ruang yang lebih besar, itu juga volume. Yang E, jika diisi air, tenda limas menampung lebih banyak, itu juga volume. Berarti kita menentukan volumenya aja. Volume prismanya berapa, volume limasnya berapa. Nah, volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, alasnya karena segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Ini tinggi segitiganya ya, Bapak Ibu. Sedangkan yang ini adalah tinggi prismanya. Jadinya setengah kali 120 kali 120 kali 200 itu hasilnya adalah 1.440.000 cm kubik, ubah ke liter, berarti desimeter kubik gitu ya. Sentimeter kubik ke desimeter kubik naik 1 tangga, berarti dibagi dengan 1000. Jadinya 1440 liter. Nah, volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Alasnya untuk limas adalah berbentuk persegi ya, 100 persegi. Jadi sepertiga kali 100 kali 100 kali dengan tinggi limasnya adalah 150. Dapatnya adalah 500.000 cm kubik, ubah ke liter, berarti kita ubah ke desimeter kubik, kita bagi dengan 1000, itu jadinya 500 liter. Nah, berdasarkan yang tadi, yang B, 3 tenda limas, berarti 3 kali volume limas. Volume limas tadi 500, 3 kali 500, 1500. Kemudian 2 kali volume prismanya tadi adalah 1440, berarti 2840. 1500 dengan 2840 mana yang lebih besar Bapak Ibu? 1500 dengan 2840 mana yang lebih besar Bapak Ibu? 2840. Iya, berarti kan dari sini kita bisa katakan bahwa 3 tenda limas memerlukan ruang yang lebih sedikit seharusnya ya kan, dibandingkan 2 kali tenda prisma. Berarti jawaban B salah gitu loh. Yang C juga salah, karena 4 kali prisma itu 5.760. Kalau kita bandingkan dengan 6 kali 500, 3.000,
maka maka di sini akan diperoleh 4 kali volume prisma itu lebih besar daripada 6 kali volume limas. Katanya di sini sebanding artinya sama, berarti salah ya kan Bapak Ibu. Nah, yang C juga salah. Yang D, E ini sama pengertiannya, gitu ya. Katanya limas uangnya lebih banyak, lebih besar, limas lebih banyak. Berarti kan di sini volume limas lebih besar dari volume prisma. Padahal yang di sini kita dapatkan lebih kecil. Jadi D dan E salah. B, C, D, E salah. Ada kemungkinan A jawabannya. Karena di sini nggak jelas. Kedua tenda memerlukan apa? Ini kan subjek, predikat, objeknya nggak ada. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apa tuh kalau di bahasa Indonesia kalau memerlukan objek transitif ya, kalimat transitif. Karena memerlukan itu termasuk predikat yang membutuhkan objek gitu. Jadi ini pasti missing nih soalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada ya, karena mudah banget nih ya mengenai volume. Baik, ini ada soal tambahan. Ini mengenai debit juga gitu ya. Jadi katanya Bayu memiliki bak dengan panjang 90 cm, lebarnya 70 cm, dan tingginya 80 cm. Nih, baknya itu berbentuk balok ya Bapak Ibu ya. Bak tersebut diisi air dari keran. Air keran mampu mengisi bak hingga penuh itu dalam waktu 20 menit. Berarti di sini kita buat T-nya adalah 20 menit. Nah, berapa debitnya? Liter per menit, ada yang liter per menit, ada yang liter per detik gitu ya. Nah, itu berapa debitnya? Intinya kita mau menentukan debit. Debit itu adalah volume dibagi waktu. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti 90 kali 70 kali 80. Apa satuannya? Centimeter kubik, karena semua sentimeter nih. Oke, dibagi dengan 20 menit. Berarti kalau kita hitung tanpa mengubah satuan, itu menjadi 25.200 cm kubik per menit. Nah, di jawaban ada liter per menit, ada liter per detik. Intinya, kita ubah cm kubik menjadi liter. Liter itu desimeter kubik. Berarti dibagi dengan 1000. Nah, berarti hasilnya adalah 25,2 liter per menit. Ada nggak di soal? Ternyata tidak ada gitu ya. Oh, per detik ada di sini ya. Kita ubah ke detik gitu ya Bapak Ibu, maaf. Nah, jadi 25,2 nih saya 25,2 liter gitu ya. Menit ubah ke detik berarti 1 menit berapa detik Bapak Ibu? 60 ya. 60 detik. Berarti salah nih saya. Nah, ini 25,2 bagi 60 berapa tuh ya? 252 kali 0,1 dibagi dengan 6 kali 10 gitu ya. Nah, berarti ini kalau kita bagi 6, 4 gitu ya. 4, 24, 12, 3 ya. Oke, berarti jadinya 43 kali 10 pangkat 2 ya Bapak Ibu ya. 10 pangkat minus 2 atau 0,43. Jadi jawabannya adalah ada ya Bapak Ibu ini. 0,43 liter per detik. Jadi jawabannya adalah C. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi jawabannya bukan tidak ada, tapi jawabannya adalah C. Bisa Bapak Ibu? Insya Ada yang mau Allah ditanyakan? tidak ada. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah bak air berbentuk balok, panjang, lebar, tinggi, bagian dalamnya berturut-turut 60 cm, 50 cm, dan 40 cm. Jika bak diisi secara hati-hati dengan menggunakan ember yang berkapasitas 9 liter, air dalam bak akan mulai tumpah setelah takaran keberapa gitu ya. Nah, berarti kita hitung dulu, ini berapa volumenya. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, berarti 60 kali 50 kali 40 ya. Sedangkan embernya ada ukurannya 9 liter. Berarti berapa banyak ember yang kita masukkan ke dalam bak gitu ya, sehingga dia akan tumpah. Itu caranya adalah volume asli si bak dibagi dengan 9 liter gitu ya. Nah, itu berarti 60 kali 50 kali 40 itu berapa itu?
sekian lah ya, pokoknya kalau dibagi ini udah saya hitung itu adalah 13,33. Nah, 13,33 kalau 13 ember itu belum penuh gitu. Masih ada sisa gitu kan logikanya Bapak Ibu ya. Kalau 13,3 kalau 13 yang kita ambil. Nah, berarti supaya dia itu mulai tumpah itu adalah 14 ember. Jadi jawabannya adalah C. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jika panjang diagonal sisi kubus adalah 6 akar 2, panjang diagonal ruangnya berapa gitu ya? Nah, jadi gini, kalau kubus itu ada beberapa apa ya, yang bisa kita langsung tahu berapa. Karena kan kubus itu memiliki rusuk yang semua panjang sisinya sama-sama kalau kita buat SS gitu ya semuanya. Rusuknya adalah S. Nah, kalau panjang rusuknya adalah S, dengan cara Pitagoras gitu ya, maka secara cepat kita akan menemukan diagonal sisinya adalah S akar 2. Ini diagonal sisi, maaf ya Bapak Ibu. Ini diagonal sisinya itu adalah S akar 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian diagonal ruangnya, diagonal ruangnya adalah S akar 3. Ya. Jadi kalau di sini diketahui diagonal sisinya adalah 6 akar 2, berarti S-nya atau panjang rusuknya adalah 6 cm. Berarti panjang diagonal ruangnya berapa? 6 akar 3, karena S akar 3. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada lagi nih, kalau kubus itu ada lagi nih yang bisa dengan cepat kita tentukan. Jadi misalkan ini adalah kubusnya. Ini adalah A, B, C, D, E, F, G, gitu ya. Nah, di sini ada 3 lagi nih yang bisa kita tentukan secara cepat. Apa aja itu? Yaitu jarak, titik sudut. Titik sudut itu berarti A, B, C, D, E, F, G ya Bapak Ibu. Ke tengah sisi yang satu bidang gitu. Sisi yang letaknya itu satu bidang. Siapa yang terletak pada satu bidang yang sama, yaitu titik sudut dengan tengah sisinya. Contoh mana sih? Misalkan B ke C tengahnya adalah ini, P misalkan. Nah, kita menentukan jarak dari A ke P atau jarak D ke P. Begitu. Nah, itu berapa? Itu sama dengan setengah S akar 5. Begitu Bapak Ibu. Boleh dicari deh, ini kan S ya. Ini adalah S per 2. Berarti pakai Pitagoras, akar S kuadrat ditambah S per 2 kuadrat. S per 2 kuadrat adalah S kuadrat per 4. Jadinya 1 ditambah S kuadrat per S kuadrat tambah S kuadrat per 4 adalah 5 per 4 S kuadrat, itu adalah setengah S akar 5. Jadi benar nih ya. Jadi bisa digunakan. Oke, kemudian apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah jarak titik sudut ke tengah sisi yang beda bidang. Yang beda bidang. Nah, biar berurut, jangan ini dulu deh, karena ada 3 tadi ya. Biar berurut. Bentar. Biar berurut, ini saya hapus dulu. Oke, kita di sini aja ya. Yang kedua adalah jarak titik sudut ke tengah bidang, kalau yang sekarang.
Jadi sama semuanya pasti sudut ke tengah. Tengah mana gitu ya. Kalau ini tengah bidang. Contohnya mana? Misalkan nih, kita menentukan titik yang berada di tengah-tengahnya sisi apa ini? EFGH ya. Nah, sisi EFGH. Berarti kan kita tariklah diagonal E ke G, kemudian kita tarik diagonal F ke H, tengah-tengahnya itu adalah tengah bidang. Misalkan tengah bidangnya adalah O. Nah, kita mau menentukan jarak O kemana? O ke A. Atau O ke B, atau O ke C, atau O ke D. Itu semua rumusnya adalah setengah A akar 6, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cari nanti ya, apakah ini benar rumusnya, atau setengah S akar 6. Tadi kita pakai S ya, S akar 6. Nah, yang terakhir adalah jarak titik sudut ke sisi yang beda bidang. Ke tengah sisi. Nah, ini bukan tengah bidang ya, Bapak Ibu, tengah sisi yang beda bidang. Contohnya mana? Kan ini P ini adalah tengah sisi ya. Tengah sisi BC. P kemana contohnya? Harus beda bidang titik sudutnya. Jadi contohnya ke H. Ke H tidak ya. Itu masih satu bidang ya. P ke F. P dengan F kan itu beda bidang ya. P itu ada di bidang ABCD dan BCGH. F itu ada di bidang EFGH, ADFE, dan DCFG. Jadi beda bidang mereka, si P dengan F. Jadi contohnya itulah F ke P. Nah, F ke P ini berapa? Itu adalah setengah S akar 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Jadi 3/2S sama aja itu, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Jadi ada 6 ya. Yang bisa ada 5. Ada 5 rumus pada kubus yang bisa kita nggak usah kita coret pakai Pythagoras atau apa gitu ya. Udah pakai rumus ini aja. Jadi kalau panjang rusuknya adalah S, maka diagonal sisinya adalah S akar 2, diagonal ruangnya adalah S akar 3, jarak titik sudut ke tengah sisi yang satu bidang adalah setengah S akar 5, kemudian jarak titik sudut ke tengah bidang adalah setengah S akar 6, dan jarak titik sudut ke tengah sisi yang beda bidang adalah setengah S akar 9, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Halo? Tidak ada. Udah ya? Oke, terima kasih. Oke, ini sekarang. Pernyataan berikut merupakan rumus volume bangun ruang sisi datar. Oke, bangun ruang sisi datar berarti dia yang nggak ada melengkung, nggak ada sisi melengkung gitu loh. Nah, panjang kali lebar kali tinggi itu rumus balok. Balok kan pada sisi-sisinya nggak ada yang melengkung ya, Bapak Ibu. Berarti dia termasuk bangun ruang sisi datar. Jadi mana yang kecualinya? Lihat aja yang melengkung. Yang ini pastinya jari-jari. Jari-jari itu kan pastinya ada lingkaran di situ ya. Nah, berarti jawabannya ya adalah D, karena bangun ruang sisi lengkung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nggak ada ya, pasti bisa lah. Oke. Ini, ya, terima kasih. Nah, yang ini ada bangun ABCD, kemudian ada PQRS. Yang ditanyakan adalah keliling PQRS. Ini kita lihat dari panjang sisinya ya. Yang ABCD adalah persegi panjang. BC-nya 12 cm dan CD-nya adalah 18 cm. Nah, berarti PQRS ini juga persegi panjang karena katanya sebangun di sini. Sebangun itu berarti haruslah bangun itu keduanya bentuknya sama. Kalau yang satu adalah persegi panjang, yang satu lagi persegi panjang. Nah, kemudian kalau sebangun itu perbandingan sisi yang bersesuaian sama gitu ya. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Nah, AB gitu ya, itu bersesuaian dengan si PQ gitu ya. Jadi AB per PQ sama dengan BC per QR. Jadi 18/15 sama dengan 12 per QR, dapatlah QR-nya adalah 10. Sehingga keliling PQRS-nya tinggal pakai keliling persegi panjang, 2 kali panjang tambah lebar, itu adalah 2 kali 15 tambah 10, jadi 50 cm. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Insya Allah, Bu. Insya Allah, mudah-mudahan bisa, Bu. Mudah-mudahan. Coba nanti.
Kita buktikan nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi harap-harap cemas saya ini Bapak Ibu, sumpah. Iya, ya Allah. Oke, ini ya Bapak Ibu ada lagi. Terus katanya ini di sini KPK, padahal ini FPB loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih dapat soalnya dari mana ya. Nah, jadi katanya seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah-buahan dan sayur mayur berupa 78 sisir pisang. Kemudian 96 ikat sayur mayur dan 120 buah jeruk. Ia akan mengemasnya dalam paket-paket yang paketnya itu berisi pisang, sayur, dan jeruk gitu ya. Paket terbanyak yang dapat disiapkannya dengan sisa yang sedikit-sedikitnya itu berarti kan kita mau menentukan FPB ya dari situ. Kalau kita mau menentukan jumlahnya sama, banyaknya sama, itu FPB. Kalau KPK itu yang kapan Berapa kali? ya berkaitan dengan waktu ya. Iya betul. Jadi contohnya adalah misalnya si A setiap hari Senin berenang, si B setiap hari Selasa tanggal sekian berenang. Kapan mereka bersama-sama lagi? Nah, itu KPK. Jadi ini FPB. Bisa sendirilah Bapak Ibu ya. Kita skip aja ya biar cepat gitu ya. Yang ini juga ada 84 ballpoint sama 56 pensil. Nah, mau dimasukkan ke dalam kantong. Kalau udah kayak gitu menghitung berapa kantong sehingga isinya sama banyak itu pasti FPB Bapak Ibu. Gitu ya. Ini bisa di skip aja Bapak Ibu? Bisa Bu, skip aja Bu. Oke, sekarang kita ke rata-rata ya Bapak Ibu. Jadi ini pernah ditanyakan, Bu, gimana ya cara menghitung rata-rata, kuartil, median, modus pada data berkelompok. Data berkelompok itu kan begini ya Bapak Ibu, ada kelas. Jadi datanya itu berupa interval, itu data berkelompok. Jadi misalkan ini, dari skor 71 sampai 75 banyaknya orang itu 8. Nah, 76 sampai 80 9 gitu ya. Udah, yang lain ikutin soal aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini diketahui ada 1 2 3 4 5 6 kelas gitu ya. Kalau kita totalin jumlah frekuensi 8 tambah 9 tambah 10 tambah 9 tambah 5 tambah 4 itu 45. Nah, cara menentukan rata-rata ini saya pakai rata-rata sementara. Jadi memilih rata-rata sementara itu dari XI. XI itu siapa? Nilai tengah tiap kelas Bapak Ibu. Nilai tengah itu cara menentukannya adalah ini dijumlahin bagi 2. Jadi X1 gitu ya. Itu sama dengan 71 tambah 75 bagi 2 gitu. Jadi 146 bagi 2 berapa? 73 gitu ya. Nah, X2 berarti dari ini ya, dari interval ini. Caranya gimana? 76 ditambah 80 bagi 2. Jadi sama dengan berapa nih? 156 ya, bagi 2 berarti itu adalah 78. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, ini nggak perlu kita sebenarnya cukup menentukan 71 tambah 75 bagi 2 berapa. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang bawah-bawahnya nih Bapak Ibu. Tinggal ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas itu cara ngitungnya adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Coba 75 kurang 7 itu berapa Bapak Ibu? 7 kurang 71 berapa Bapak Ibu? 4. Tambah 1 berapa? 5. Berarti panjang kelasnya 5 Bapak Ibu. Jadi saya buat ya. Panjang kelas itu adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Jadi 75 dikurang 74 tambah 1 itu adalah 5. Udah. Jadi untuk menentukan SI yang bawah cukup caranya gini. 75 kurang 71 71 tambah 75 bagi 2, 73. Nah, untuk yang setelahnya tinggal tambah-tambah panjang kelas, berarti tambah 5, 78. 78 tambah 5, 83. 83 tambah 5, 88. 88 tambah 5, 93. 93 tambah 5, 98. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, simple ya sebenarnya untuk menentukan XI. Oke, udah begitu. Nah, saya buat
X bar S-nya 83. Kenapa? Karena saya melihatnya dari frekuensi yang paling besar. Boleh juga Ibu pilih frekuensi dari kelas, intinya dari nilai tengah. X bar sementara itu diambil dari nilai tengah. Nilai tengah yang mana? Boleh dari frekuensi yang terbesar atau di kelas paling tengah. Berarti ini kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Berarti boleh Ibu ambil di kelas ketiga atau kelas keempat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ambil yang 83 ini. Nah, selanjutnya hitung DI. DI itu apa? DI itu adalah pengurangan dari XI dengan si X bar S. Jadi, di sini saya buat ya Bapak Ibu ya. DI itu adalah XI dikurangi dengan X bar S. Nah, pada kelas pertama, XI-nya 73, dikurangi dengan X bar S-nya 83. 73 dikurang 83 itu hasilnya adalah minus 10. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya gimana? Karena DI diperoleh dari XI, pastilah cara menentukan DI sama dengan XI. Tadi kan XI caranya 73 tambah 5 tambah 5 gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, ini juga begitu. Jadi minus 10 tambah 5, minus 5. Minus 5 tambah 5 itu adalah 0. 0 tambah 5 adalah 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. Begitu Bapak Ibu. Cepat kan? Nah, kemudian kita letakkan kolom FI kali DI. Jadi si FI yang ini kita kalikan dengan DI. 8 kali minus 10 adalah minus 80. 9 kali minus 5 adalah minus 45, 10 kali 0 adalah 0, 9 kali 5, 45, begitu Bapak Ibu. Bisa semuanya ya? Nah, selanjutnya kita butuh penjumlahan ini semua, sigma FIDI. Jadi minus 80 tambah minus 45, tambah 45 tambah 50. Nah, ini lebih mudah, minus 45 tambah 45 kan 0 ya. Kemudian minus 80 ditambah 50 jadi minus 30, tambah 30 yang ini 0. Berarti sisanya adalah 60. Jadi lebih cepat Ibu menghitungnya karena angkanya sudah kecil. Jika dibandingkan dengan yang sigma FIXI kali sigma FI itu akan lebih lama. Kenapa? Karena setelah kita kalikan besar, angkanya dijumlahkan jadi lebih besar dan resiko untuk keliru itu lebih besar juga. Begitu. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah ini. Rata-rata, maaf, biar. Nah, rata-rata itu sama dengan X bar S ditambah sigma FIDI kali sigma FI. Jadi hasilnya adalah 83,67 dan tidak ada juga di soal. Atau kalau misalnya mau milih ya yang paling dekat 84. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada bertanya? Tidak ada Bu, cukup. Oke, cukup. Nah, ini kuartil. Kalau kuartil kita hanya butuh ini kolom FI dengan FK. Kalau rata-rata tadi lihat kolomnya yang dibutuhkan FI, XI, DI dan FIDI. Nah kalau kuartil cukup FI dengan FK. Di kuartil kita itu ada istilahnya kuartil bawah, ada kuartil atas, ada kuartil tengah. Kuartil tengah itu sama dengan median. Jadi saya cukup mengajar kuartil, kita bisa menghitung median. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu ngapal median itu apa rumusnya. Udah cukup median sama dengan Q2. Ingat aja itu. Jadi cukup satu rumus untuk median dengan kuartil. Nah, di sini ada dua yang perlu kalian, Ibu Bapak tentukan. Yaitu letak kelas kuartilnya dengan nilai kuartilnya. Ya, ini adalah nilai kuartilnya. Nah, letak kelas kuartil caranya adalah data ke I kali N plus 1/4. Jadi, kalau mau menentukan letak kelas kuartil pertama, berarti itu letaknya adalah di data ke 1 kali N-nya, N itu sama aja dengan FK yang paling bawah. FK itu frekuensi kumulatif. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Ini kan 8 ya. 8 ke samping, kemudian jumlahkan ke 9 jadi 17. 17 tambah 10 jadi 27. 27 tambah 9 jadi 36. 36 tambah 5 jadi 41. 41 tambah 4 jadi 45. Nah, 45 adalah frekuensi
kumulatif yang terbesar. 45 ini menandakan jumlah frekuensinya juga. Nah, makanya N itu sama aja dengan jumlah frekuensi ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita mau menentukan letak kelas kuartil pertama itu adalah 1 kali 45 tambah 1 bagi 4. 45 tambah 1 itu 46 bagi 4 itu adalah berapa tuh? 46 bagi 4, 1, 11,5 ya Bapak Ibu. Iya, 11,5 ya. 11,5 itu di mana gitu ya. Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Jadi, frekuensi kumulatif pada kelas pertama itu kan 8 ya, Bapak Ibu. 8 itu menandakan data ke 1 sampai ke 8 letaknya di situ gitu. Nah, kemudian udah nggak bisa dihapus lagi nih. Nah, 8 ini artinya data ke 1 sampai 8 adalah 8 begitu ya. Oke. Okay. 17 ini artinya apa? Data ke 9, karena setelah 8 kan 9. Sampai 17 itu adalah di kelas kedua. Nah, jadi data ke... Oh, ini. Kita pakai yang ini aja deh, yang kedua ya Bapak Ibu ya. Ini kan data ke 23. 23 yang mana? Berarti di sini. Di kelas ketiga. Ini adalah letak Q2. Kenapa? Karena 27 ini menandakan data ke 18 sampai 27. Gitu ya. Jadi data ke 23 ada di sini. Nah, jadi nilai-nilai yang pada rumus ini kita pakai acuannya berdasarkan kelompok kelas ketiga. Berarti karena median itu sama dengan Q2, rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan I kali N per 4 dikurangi dengan FK. FK ini artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas Q-nya, kelas kuartilnya. FI ini adalah frekuensi. Jadi kalau bedanya FK dengan FI, FK adalah frekuensi kumulatif, FI adalah frekuensi. Tapi ingat, FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FI adalah frekuensi tepat di kelas kuartilnya. Jadi, FI ini adalah yang ini, yang 10. Sedangkan FK ini adalah yang sebelumnya, berarti 17. Jadi, 80,5 ditambah 2 kali 45 dibagi 4 dikurangi 17 dibagi 10 kali 5. Hasilnya adalah 83,25. Sampai sini Bapak Ibu mengerti cara menghitung kuartil sama median? Ya Bu, insya Allah. Oke, sekarang saya tanya deh, di mana letak kelas Q3? Di kelas keberapa? Ada yang bisa jawab? Letak kelas Q3 atau kuartil atas itu di mana? Suaranya kecil, Ibu. Oh ya. Letak kelas Q3 di mana Bapak Ibu? Letak kelas Q3. Di ada kelas keberapa? Ada di Ini kan 80 kelas sampai 90. 2, 3, 4, 5. Di mana? 86 sampai 90 ya. 33. Apa seperti itu? 3/4. Oh, 33 ya? Iya, 3/4 kali 45. Oh, kali 4 ya sebenarnya ya, tapi ya mendekati lah ya seperti itu. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita ke modus. Modus ini lebih mudah lagi. Cukup lihat frekuensi aja. Nah, lihat frekuensi paling besar itulah kelas modus, kelas ya, bukan nilai. Nah, ini frekuensi paling besar, ya kan? Kemudian cara ngitungnya bagaimana? Rumusnya ini. Udah dapat kelasnya, baru kita tentu nilainya. Nilainya adalah tepi bawah kelas modus ditambah dengan S1. S1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. S2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi,
tepi bawahnya adalah ini ya, 81 dikurang 0,5, 80,5, ditambah dengan S1-nya berarti 10 kurang 9, 1, S2-nya adalah 10 kurang 9 juga, 1. Jadi 1/2 dikali panjang kelasnya, 75 kurang 71, 4 tambah 1, 5. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini paham untuk menentukan kelas modus Bapak Ibu? Mudah-mudahan paham. Nanti saya kasih materinya Bapak Ibu, nanti dibaca lagi ya. Batas bawah. Iya, Bu. Kayak ini ya, pasrah gitu ya. Baik, Bapak Ibu ini penarikan kesimpulan. Jadi ada 2 premis, kuda adalah binatang bersayap. Jadi gini ya Bapak Ibu, ini bisa dijadikan implikasi. Jadi kata-kata semua nilai X itu sama aja dengan jika maka. Jadi bagaimana sih mengubah kalimat kuda adalah binatang bersayap menjadi kalimat jika maka? Jadi begini, di sini kan binatangnya kuda ya. Berarti jika binatang itu adalah kuda gitu. Jika binatang itu adalah kuda, maka, nah, iya ini berarti si kuda gitu ya, atau si binatang itu, maka ia bersayap. Jadi P-nya adalah binatang iya, Q-nya adalah bersayap gitu ya. Nah, kemudian ini semua binatang bersayap tidak dapat terbang. Ayo, siapa yang bisa mengubahnya jadi kalimat jika maka? Ayo. Siapa? Coba ubah kalimat semua binatang bersayap tidak dapat terbang. Itu jadi jika maka. Gimana Bapak Ibu? Jika apa, maka apa? Maka K ya Bu ya. Binatang itu. Binatang itu. B maka. Jika binatang apa? Binatang apa Pak? Bersayap. Binatang bersayap, iya. Jadi binatang bersayap maka tidak terbang. Tidak dapat terbang. Kan? Tidak dapat. Betul Bapak Ibu. Berarti di sini ada 2 premis. Premis pertama adalah jika P maka Q. Berarti P-nya adalah binatang itu adalah kuda. Q-nya adalah ia bersayap gitu ya. Nah, kemudian ini binatang itu bersayap gitu loh. Berarti kan binatang bersayap tadi Q kan? Nah, jadi jika Q maka ia tidak dapat terbang. Berarti binatang itu tidak dapat terbang. R. Ini adalah kalau begini kita menarik kesimpulan ini dengan cara silogisme. Iya, P nah, ini maka hasilnya apa? Jika P maka R. Ya, maka jawabannya adalah jika binatang itu adalah kuda, maka ia tidak dapat terbang. Ayo Pak, ubah menjadi kalimat yang semua bernilai. Atau kayak tadi deh. Jadi apa kalau diubah jadi kuda gitu. Jadinya kuda tidak dapat terbang. Begitu kan ya? Nah, itu dia jawabannya. Kalau terbang, Ibu, ingat nggak modus ponens? Lupa Bu. Jika kuda itu binatang, maka dia tidak dapat terbang. Modus ponens itu ada 2 premis juga ya Bapak Ibu. Yang pertama premisnya adalah jika P maka Q. Premis kedua adalah P. Nah, ini kesimpulannya adalah Q. Tapi hati-hati kalau misalnya premis pertama adalah jika P maka Q, keduanya adalah Q, maka kita tidak bisa simpulkan dia adalah P. Maka saya tidak setuju kalau caranya itu dengan coret-coret. Ya Bapak Ibu. Jadi memang harus memenuhi kaidah ini. Bisa jadi nanti di pilihan adalah tidak dapat ditarik kesimpulan seperti itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Nah, kemudian ada modus tollens. Modus tollens itu jika P maka Q, premis keduanya adalah negasi Q. Harus negasi Q. Maka ini bisa kita simpulkan menjadi negasi P kesimpulannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada jika P maka Q, yang kedua adalah negasi P, kita nggak bisa simpulkan dia adalah negasi. Hati-hati. Jadi coba Ibu pelajari lagi materi logika
Yang modus Punten, Bu. ponens, Nggak tolen. ada suaranya ya? Ya boleh. Halo, Ada. halo. Ada, Bu. Ada kok, Ada nggak jelas, suara? Bu. Ada. Ibu kalau yang di samping namanya silogisme ya, Bu ya. Yang P kaki, Yang soal PM ya. iya, yang Oh. ini silogisme namanya. Hanya ada 3 jenis, Bu. Maksudnya untuk penarikan kesimpulan itu Ya, silogisme, betul. ponen sama tolen Ponens gitu ya. sama tolen, iya, Oh, heeh. ya, Bu. Bisa ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Dan mengubah jika makannya seperti tadi ya, caranya ya. Oke, sekarang yang ini kalau mengenai umur, Bapak Ibu bisa mengerjakan nggak? Yang misalnya umur saya dengan ayah saya sekarang A dan B, 5 tahun ke depan menjadi perbandingannya jadi 7:3 gitu misalkan. Nah, Bingung, berapakah umur saya? Itu bisa. Nggak bisa, Bu. Masih Nah, bingung, bisa Bu. kita ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau ada soal seperti itu Bapak Ibu, Ibu buatkan aja garis bilangan waktu. Ibu tetapkan mana yang menjadi waktu sekarang, mana yang waktu yang lain gitu. Jadi harus ada waktu sekarangnya apa. Karena yang kita misalkan adalah waktu yang sekarang gitu. Nah di sini sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak gitu ya. Sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari kakak. Nah di sini berarti udah ada ya kasus sekarangnya. Di soal lain tuh biasanya belum ada kata-kata sekarang. Jadi harus kita tetapkan. Nah di sini udah kita tetapkan. Kita misalkanlah umur adik sekarang adalah A, umur kakak adalah K. Berarti kalimat ini sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak, berarti umur adik itu sama dengan K dikurang 5. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju, Bu. Iya, kurangnya Iya. 5 tahun. Setuju, Bu. Iya. Betul. Jadi yang A adalah umur sekarang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, umur si adik 5 tahun akan datang menjadi apa? Kalau Jadi sekarangnya K dong. jadi berapa? Oh, Ditambah. adik itu jadi K ya jadinya ya. Karena kan K Enggak lah. amin Oh, 5 oh, tambah boleh, 6. boleh. Betul. Boleh seperti itu. Boleh. Nah, tapi kalau misalnya nih, nggak ada hubungan A itu sama dengan K-5, misalnya nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Misalnya cuma diketahui umur sekarang adik itu umurnya A, maka umur 5 tahun akan datang, umur adik jadi berapa? Iya, A plus 5. Iya, betul. Yang saya inginkan itu jawabannya. Tapi Bapak nggak salah. Karena di sini diketahui A sama dengan K-5, berarti 5 tahun depan ya benar K dong gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang saya mau yang itu. Jadi di sini 5 tahun kemudian setiap ada umur adik itu adalah A plus 5. Iya, setiap ada 5 tahun ke depan umur adik adalah, nah umur adik kita ubahnya bukan A, tapi A plus 5. Kemudian umur kakak bukan K, tapi K plus 5. Nah, jadi kalau diketahui nih kalimat kedua, coba baca. 5 tahun kemudian, jumlah umur kakak dan adik adalah 35. Berarti yang dijumlahkan bukan A plus K, yang sama dengan 35, tapi apa? A plus 5 ditambah K plus 5. Itulah yang 5. Paham Bapak Ibu? Paham? Iya, Ya, orang lebih sering lupa. Oh iya ya, A itu kan umur sekarang. Kalau umur 5 tahun akan datang, walaupun di situ cuma umur adik, ya nggak boleh kita bilang A, tapi A plus 5. Nah, kemudian kita ubahlah. Nah, A plus 5, berarti A-nya tadi kita tahu K-5 ya, berarti K-5 gitu ya, ditambah dengan K. Nah, ini 5 tambah 5 adalah 10. Jadi dapat seperti ini, sehingga K plus K adalah 2K, minus 5 tambah 10 adalah 5. Nah, 35 dikurang 5 adalah 30. Berarti 2K-nya adalah 30. K-nya berapa? 15. Nah, kalau K-nya 15, K ini artinya apa? Umur kakak sekarang 15 tahun. Yang ditanyakan adalah berapa umur kakak dan adik sekarang. Oke, umur kakak udah dapat nih 15. Umur adik kan belum. Umur adik tadi adalah K-5. Berarti kita tinggal kurangi 15 dengan 5. Hasilnya ada 10. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Wah, ini udah waktunya ngajar. Kemudian, bentar ya. Oke, satu lagi berarti. Pak Widodo mempunyai usaha melayani jasa transportasi roda 2, roda 4 gitu ya.
banyak kendaraan Pak Widodo adalah 56. Jumlah rodanya adalah 160. Maka selisih kendaraan beroda 2 dan beroda 4 apa? Nah, di sini kita butuh memisalkan banyak transportasi roda 2 berapa, banyak transportasi roda 4 berapa. Kita misalkanlah X dengan Y. Nah, kalau dikatakan banyak kendaraan Pak Widodo adalah 56, berarti itu penjumlahan antara banyak transportasi roda 2 dengan banyak transportasi roda 4. Berarti X tambah Y yang 56. Kemudian jumlah rodanya ada 160, itu berarti kita kalikanlah banyak transportasi yang roda 2 dikalikan dengan banyak rodanya, berarti kali dengan 2. Berarti 2X ditambah dengan 4Y gitu ya. Karena menghitung seluruh roda untuk kendaraan roda 4 adalah banyaknya kendaraan beroda 4 dikalikan dengan 4 banyaknya roda. Nah, ini 2X tambah 4Y adalah 160. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan tuh jadi X tambah 2Y sama dengan 80. Tinggal eliminasi aja 1 dan 2. Ini persamaan pertama, yang ini adalah persamaan kedua. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu ya untuk menentukan X dan Y-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, dari saya, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ayo ditanya aja Bapak Ibu. Saya juga ada beberapa soal di sini. Bentar ya. Oh, ini udah. Nah, ini ada soal. Banyak banget nih, sampai 33 ya. 33 halaman. Kira-kira mana yang mau dibahas Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak? Bu, saya kayaknya kurang di sini. Kan Bapak Ibu pastinya ada ya soal-soal tahun lalu gitu. Kira-kira kurang mantapnya di materi apa Bapak Ibu? Ini ada sin-sin ini lagi. Nah, ya, Bu, ini yang sin-sin, Bu. Sin-sin ya. Sin-sin Nah, kalau Bu. ini Bapak Ibu harus ini ingat rumus memang. Jadi mana ya? Yang paling sering di sini ada nggak ya? Ini rumus-rumus apa? Coba saya lihat dulu ya. Modus. Nah, ini rumus ini Bapak Ibu. Ini sering banget nih dipakai ya. Ini namanya adalah rumus identitas trigonometri. Rumus identitas ini. Nah, rumus identitas trigonometri itu gini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi yang sama itu adalah sudutnya, Bapak Ibu. Jadi kalau ini di sudut sin kuadrat adalah X, maka sudut di cos kuadrat adalah X juga. Nah, kalau kita jumlahkan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1. Selalu 1. Jadi sin kuadrat 45 ditambah cos kuadrat 45 itu berapa? 1. Sin kuadrat P ditambah cos kuadrat P berapa? 1. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat soal tadi, nih, di sini ada sin kuadrat tambah 2 sin X cos X tambah cos kuadrat X. Berarti kan ada yang merupakan identitas ya Bapak Ibu ya. Cos kuadrat X dengan si sin kuadrat X itu sama dengan berapa? 1. Nah, kemudian untuk 2 sin X cos X ini adalah rumus sudut rangkap sin. Nah, mana dia? Nih. Sin 2A sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Jadi sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Sin 4X ini berlaku untuk 4 juga ya Bapak Ibu. Hubungannya tinggal dibagi 2 aja. Nah, jadi sin 4X itu adalah 2 sin 4X bagi 2 itu 2X. Berarti jadinya 2 sin 2X kali cos 2X. Sin 6X jadi apa Ibu, Bapak Ibu? Kalau kita ubah sin 6X. Jadi apa Bapak Ibu? 2 kali, harus ada duanya Pak. 2 kali sin 3 sin X.
Nggak berubah. Yang angka 2 ini nggak berubah, Bapak Ibu. Angka 2 di sini nggak berubah. Yang berubah adalah alfa ini. Yang tadinya 2 alfa jadi alfa. 3 alfa jadi 3/2 alfa. 4 alfa jadi 2 alfa. Nah, 2 yang ini nggak pernah berubah. Coba sekali lagi deh. Sin 7 alfa sama dengan apa, Bapak Ibu? Sin 7 alfa. 2 sin 7/2 cos 7/2 ya. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah ya. Nah, jadi itu adalah sudut rangkap istilahnya. Setiap sin bisa kita ubah jadi 2 sin cos. Ingat aja. Sin jadi 2 sin cos. Begitu. Sudutnya aja yang berubah. Oke, kalau cos bagaimana? Kalau cos itu jadi ada 3. Ada 3 cara mengubahnya. Bisa jadi cos kuadrat kurang sin kuadrat, bisa jadi 2 cos kuadrat kurang 1, bisa jadi 1 kurang 2 sin kuadrat. Nah, jadi ini pengubahannya. Bisa nggak, Bu? Saya ngapalnya cuma 1, tapi yang lain bisa saya tahu. Bisa. Jadi cukup Bapak Ibu hafal yang ini. Cos 2 alfa adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, nanti untuk yang kedua dan ketiga, kita pakai yang identitas tadi. Nah, dari identitas kan sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Artinya apa? Kalau kita mau menghitung sin kuadrat sama dengan apa, itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Nah, artinya di sini cos 2 alfa itu sama dengan kalau cos kita pengen dapat rumus 2 cos kuadrat alfa kurang 1, berarti yang kita ubah adalah sin kuadrat alfanya. Nah, sin kuadrat alfa jadi 1 kurang cos kuadrat, sedangkan cos kuadratnya jangan diubah. Jadi kan cos kuadrat alfa dikurangi gitu ya. Nah, sin kuadrat alfa diubah jadi 1 kurang cos kuadrat alfa. Jadi sama dengan apa? Nah, ini cos kuadrat dikurang minus cos kuadrat itu jadi 2 cos kuadrat alfa kurang 1, jadi kurang 1. Nah, ketemu kan rumus yang kedua. Jadi cukup hafal yang cos sama dengan cos kuadrat kurang sin kuadrat. Maka dapatlah yang rumus yang 2 ini. Yang pertama kita ubah sin kuadrat jadi 1 kurang cos kuadrat. Yang kedua kita ubah cos kuadrat menjadi 1 kurang sin kuadrat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu rumus rangkap untuk cos. Kalau tangan bagaimana? Jadi ini, 2 tangan alfa dibagi 1. Ini jarang lah pastinya, jarang. Jadi yang paling diingat adalah itu ya, sin sama cos. Sama ini, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini, kalau ini cara ngapalnya adalah dinyanyiin Bapak Ibu. Jadi saya ngapalnya adalah sin plus sin 2 sin cos gitu ya. Maaf, bukan yang ini. Ini. Mana deh? Ini. Jadi ini cara ngapalnya adalah sin plus sin 2, sin cos, sin min sin 2, cos sin, cos plus cos 2, cos min 2, sin. Nah, itu. Jadi memang kalau menghafal rumus-rumus itu harus dibutuhkan kreativitas kita ya. Dalam menghafal boleh dinyanyiin, boleh diplesetin gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal tadi. Berarti kalau sin kuadrat tambah 2 sin x cos x tambah cos kuadrat, kalau kita mau sederhanakan itu jadi apa? Ingat, sin kuadrat tambah cos kuadrat dengan sudut yang sama itu jadi 1. Kemudian 2 kali sin kali cos itu adalah sin. Sin berapa? Karena ini x berarti kali 2. Sin 2x. Jadi jawabannya adalah C. Sampai sini paham Bapak Ibu? Baik, Bu. Oke, yang ini udah kita bahas. Kira-kira mana lagi ya Bapak Ibu yang mau dibahas ya? Waktunya sudah ini kecepatan 15-12 ya? Bu. Waktunya sudah 15-12 ya? Ya Bapak Ibu. Jadi kita sudahi aja Bapak Ibu ya. Kalau begitu ya. Cukup sekian hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Bapak Ibu bisa lulus ya. Amin. Untuk materinya saya kirim ke Pak siapa?